Bikin malu, kesalahan teknis Iron Dome jadi kendala pertahanan Israel hadapi roket Gaza semalam. Investigasi oleh Angkatan Udara Israel menemukan kesalahan teknis yang sangat fatal. Ini mempengaruhi aktivitas sistem pertahanan udara Iron Dome selama eskalasi dengan serangan drone dari Gaza tadi malam. Menurut situs berita Times of Israel yang dikutip Middle East Monitor, kesalahan teknis menyebabkan kegagalan mencegat roket-roket sebelum mendarat di daerah berpenduduk. Situs web yang mengutip pernyataan militer Israel melaporkan kesalahan itu harus segera diperbaiki oleh Angkatan Udara Israel dan berharap jika kesalahan itu tidak akan terulang lagi dan lebih banyak roket yang ditembakkan. Pernyataan itu juga mencatat tingkat intersepsi Iron Dome dari roket yang menuju daerah berpenduduk dalam putaran eskalasi 2 hari terakhir adalah 90,5%. Eskalasi terbaru meletus setelah pengumuman tentang kematian tahanan Palestina Khader Adnan setelah 86 hari mogok makan di penjara-penjara Israel. Hal itu membuat pasukan Palestina menembakkan roket-roketnya ke wilayah Israel hingga banyak gagal dicegat oleh Iron Dome yang ternyata sistemnya mulai oleng. Gerakan perlawanan Palestina di Gaza menembakkan rentetan roket di wilayah Israel mendorong serangan udara Israel di beberapa lokasi di Gaza. Seperti diketahui, Iron Dome adalah sistem pertahanan udara bergerak segala cuaca yang dirancang untuk mencegat rudal dan roket jarak pendek. Ini dikembangkan oleh perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael, dan telah digunakan oleh militer selama bertahun-tahun. Namun, sejauh ini, Iron Dome dikenal makin lemah dan mendapatkan kendala untuk mempertahankan apa yang menjadi tugasnya. Terjungkal, Iron Dome Israel banyak kelemahan hingga berhasil ditembus oleh ratusan roket dari Palestina, Lebanon hingga Suriah. Kubah besi atau Iron Dome milik Israel ternyata punya banyak kelemahan. Warga Israel yang selama ini menjajah Palestina kocar-kacir meninggalkan kotanya dan sembunyi di bawah tanah setelah Iron Dome tidak berhasil mencegat serangan roket dan juga rudal. Kubah besi yang selama ini diyakini bisa melindungi ternyata bocor. Roket-roket yang ditembakkan pejuang dari Hizbullah Hamas Palestina sukses menembus pertahanan yang katanya canggih itu. Bahkan Suriah pun mengirimkan roket-roketnya dan mampu menembus Israel. Ya, Iron Dome ini mirip sekali seperti di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, salah satu film Hollywood. Dalam film Marvel itu, Wanda tak berdaya menembusnya semacam kubah yang membentengi kamar Taj dan hancur seketika. Mekanisme Iron Dome ini memiliki radar yang dapat memantau atau melacak roket-roket yang diterbangkan di udara Israel dan melumpuhkannya sebelum menyentuh wilayah Zionis. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi, malah mereka keok dan runtuh setelah diserang roket-roket balasan. Seperti diketahui, biaya rudal yang difungsikan untuk menghancurkan roket yang menyerang itu sangatlah mahal. Ya, namanya juga alat bisa saja rusak atau mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu terjadi pada sistem Iron Dome Israel yang bikin malu dan juga makan banyak biaya. Pejuang Hamas mengetahui benar kelemahan itu. Secanggih apapun teknologi perang Israel pasti bisa ditembus, apalagi yang mengendalikannya hanyalah manusia juga. Sirene tanda bahaya meraung-raung ketika gempuran puluhan roket dari Lebanon hingga Suriah menghantam kota Israel.
Iron Dome, perisai anti-roket milik militer Israel, tak kuat menangkis gempuran roket terbesar yang diluncurkan. Hampir ratusan roket dihantamkan Lebanon hingga juga Palestina, dan hanya 20 diantaranya yang bisa dicegat. Hizbullah mengamuk dan membalas dendam lantaran warga dan militer Israel menyerang umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Beberapa kota besar di Israel, Tel Aviv, Yerusalem digempur habis-habisan oleh roket yang diluncurkan dari jalur Gaza. Situasi terkini akibat dari gempuran puluhan roket itu, suasana di kota terlihat mencekam. Beberapa mobil yang terparkir di pinggir jalan terlihat hancur dan rusak. Warga Israel pun langsung ketakutan dan memilih untuk mengungsi hingga pergi ke bunker-bunker. Stasiun TV setempat menyiarkan kepulan asap besar dan terdengar suara sirene di atas kota Shlomi. Kota ini merupakan perbatasan Israel Utara. Akibat serangan roket tersebut, otoritas bandara Israel menutup sempat bandara utara di Haifa dan juga Rizvina. Akibat hantaman puluhan roket itu, militer Israel melakukan serangan balik ke kota Lebanon, namun tidak ada korban jiwa. Dilaporkan militer Israel menghujamkan 5 roketnya. 3 roketnya hanya mendarat di lahan terbuka. Selatan kota Tirus di Lebanon, sisanya diluncurkan dekat kawasan yang mana kawasan pertanian dan tidak ada korban jiwa. Seperti diketahui, Indonesia juga mengutuk keras serangan dari Israel yang membabi buta di Masjid Al-Aqsa. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Fadlizon mengecam serangan brutal polisi Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa yang melaksanakan sholat. Menurutnya, serangan itu bukan hanya telah merusak status quo dan menaikkan kembali ketensi konflik, melainkan bisa membuat rusaknya stabilitas regional. Aksi ini juga harus dikutuk oleh seluruh komunitas internasional.